Oke, kita mulai aja ya. Pernah nggak sih kesel banget, rasanya udah belajar sesuatu, tapi kok ya lupa lagi? Udah ngabisin waktu berjam-jam baca atau dengerin, tapi informasinya kayak muap gitu aja? Kayaknya kita semua pernah ngalamin ini ya kan? Rasanya tuh kayak otak kita punya tombol delete otomatis. Padahal pas belajar rasanya udah ngerti, tapi pas dicoba ingat-ingat lagi beberapa hari kemudian, kosong melompong. Ini tuh kejadian yang umum banget. Entah itu materi kuliah yang penting, isi buku motivasi yang katanya bisa ngubah hidup, atau bahkan detail penting dari rapat kerja. Kenapa sih ini terjadi terus? Jawabannya mungkin bukan di ingatan kita, tapi cara kita belajarnya. Nah, ini dia nih yang mungkin bisa jadi jawabannya. Namanya kerucut pembelajaran atau cone of learning. Model ini dibuat tahun 1969 oleh Edgar Dale. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita bedah lebih dalam, ada yang perlu saya lurusin. Angka-angka persentase di sini tuh lebih kayak gambaran aja ya, bukan data ilmiah yang kaku banget. Tapi prinsip dibaliknya, wah itu yang luar biasa kuat dan relevan banget buat kita ngerti kenapa ada hal yang nempel di kepala dan ada yang enggak. Yuk kita bongkar sama-sama dari dasar sampai ke puncak. Oke, kita mulai dari paling bawah. Bagian dasar kerucut, tempat di mana kebanyakan dari kita ya menghabiskan waktu belajar. Ini nih yang namanya zona belajar pasif. Dan hasilnya mungkin bikin kaget. Jadi, apa sih belajar pasif itu? Gampangnya gini, Anda cuma jadi penonton. Anda baca, Anda dengerin, Anda nonton, informasinya sih masuk, tapi Anda nggak ngapa-ngapain sama informasi itu. Ini pondasinya kerucut, tapi sayangnya pondasi yang paling rapuh. Siap. Setelah 2 minggu dari cara belajar yang paling umum kita lakuin, kita cuma ingat segini. Cuma 10%. Iya, benar. Cuma 10%. Itu yang kita ingat dari apa yang kita baca. Entah itu buku, artikel, atau catatan. Meskipun membaca itu penting banget, model ini bilang kalau itu cara yang paling nggak efektif buat mengingat jangka panjang. Otak kita cuma nangkep seiprit dari semua kata-kata yang kita baca. Oke, kita naik sedikit ya. Angkanya naik 2 kali lipat, tapi jujur aja masih rendah banget sih. Nah, ini yang kita ingat dari apa yang kita dengar, kayak pas dengerin podcast, ikut seminar, atau duduk manis di kelas. Kita ingat sekitar 20%. Sedikit lebih baik, mungkin karena ada intonasi suara ya, tapi intinya, kita masih jadi penerima pasif aja. Nah, di sini nih, ada lonjakan besar pertama. Tiba-tiba kita lompat ke 50%. Kok bisa beda jauh banget gini ya? Jawabannya simple, gabungan indera. Waktu kita mendengar dan melihat secara bersamaan, nah itu dia. Misalnya nonton video penjelasan kayak gini, atau lihat demonstrasi masak, atau jalan-jalan ke museum, tingkat ingatan kita langsung naik drastis. Ini puncaknya belajar pasif. Tapi, kita masih bisa jauh lebih baik lagi. Oke, sekarang kita nyebrang ke level selanjutnya. Ini garis pemisahnya. Kita pindah dari yang tadinya cuma nyerap informasi, jadi benar-benar berinteraksi sama informasinya. Disinilah pembelajaran yang sesungguhnya mulai terjadi, dan memori kita mulai nyala. Lihat deh bedanya. Sisi kiri itu, kita cuma jadi konsumen informasi. Sisi kanan, kita jadi partisipan, bahkan jadi pencipta. Dari sekedar nonton, jadi ngomong. Dari dengerin, jadi ngelakuin. Perubahan mindset inilah kuncinya. Dan angkanya lompat lagi. Jauh, 70%. Ini nih kekuatan super dari partisipasi aktif. Betul banget, cuma dari apa yang kita katakan. Saat Anda mulai ngomongin suatu topik, ikut diskusi, atau coba ngejelasin ulang sebuah konsep ke teman Anda, otak Anda itu dipaksa kerja lebih keras. Anda nggak cuma nerima, tapi Anda harus ngerangkai ulang dan ngungkapin pakai kata-kata Anda sendiri. Wah, itu beda banget efeknya. Sekarang kita udah dekat banget sama puncaknya. Disinilah tempat metode belajar paling ampuh yang bikin informasi nempel paling lama di otak. Ribuan tahun lalu Aristoteles sudah ngomongin ini. Dia bilang, untuk hal-hal yang harus kita pelajari sebelum kita bisa melakukannya, kita belajar dengan cara melakukannya. Teori itu penting, ya jelas, tapi pengalaman langsung, itu guru terbaik. Dan ini dia puncaknya, tingkat ingatan tertinggi yang bisa kita capai, 90%. Kelihatannya mustahil ya, tapi ini benar-benar bisa dicapai kok. Gimana caranya nyampe ke 90%? Dengan melakukan hal-hal ini. Ngajarin orang lain, atau presentasi di depan orang, atau simulasiin pengalaman nyata. Dan yang paling ampuh tentu aja, langsung praktekin benaran. Di titik ini, informasi itu udah bukan lagi data yang disimpan di otak, tapi udah jadi bagian dari diri kita. Kalau kita bandingin langsung, perbedaannya tuh jelas banget.
Di satu sisi, ada metode pasif kayak membaca, cuma 10%. Di sisi lain, ada metode aktif, langsung praktek, yang bisa tembus 90%. Itu 9 kali lipat lebih efektif loh. Oke, jadi setelah tahu semua ini, terus gimana? Gimana caranya kita pakai model ini biar belajar kita jadi lebih efektif dan nggak gampang lupa lagi? Intinya cuma satu, benar-benar cuma satu. Berhenti jadi konsumen pasif dan mulailah jadi partisipan aktif. Jadi, lain kali Anda belajar sesuatu, coba deh tantang diri Anda. Jangan cuma dibaca, tapi obrolin sama temen. Jangan cuma didengerin, tapi coba jelasin ulang. Cari cara buat langsung dipraktekin, sekecil apapun itu. Ubah setiap momen belajar jadi sebuah aksi. Nah, ini bukan cuma sekedar info menarik aja ya, tapi ini alat yang bisa langsung Anda pakai. Jadi, sekarang pertanyaannya buat Anda. Setelah tahu cara belajar yang paling efektif, langkah aktif pertama apa yang bakal Anda ambil buat menguasai materi berikutnya? Coba deh pikirin.